Assalamualaikum, selamat pagi. Kejahatan di perampasan tanah ya, di konflik tanah lah. Itu yang termasuk paling jahat itu adalah ketika jelas-jelas ini perampasan tanah, dibilangnya itu sengketa, itu tumpang tindih, semua harus patuh hukum gitu kan. Padahal ini jelas perampasan, bukan sengketa, bukan tumpang tindih. Maksudnya gimana gitu kan? Buat yang belum tahu, kalau sengketa itu Anda punya waris dari kakek apa buyut apa paman gitu kan, sama-sama punya hak, nah, terus Anda ribut, nggak cocok lah pembagiannya, letaknya dan lain-lain. Nah, sehingga di dalam keluarga itu nggak beres-beres itu kan. Nah, karena nggak beres-beres, nggak bisa musyawarah mufakat gitu kan, jadi nggak bisa melakukan proses kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan gitu kan. Wakil-wakil keluarga nggak cocok memutuskan, nah, itu namanya bersengketa gitu. Jadi itu perlu pengacara, perlu ke pengadilan, sama-sama punya hak gitu kan. Nah, itu namanya, saya ulang lagi, sengketa. Kalau tumpang tindih itu mirip-mirip juga gitu kan, jadi sama-sama punya hak seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau yang tumpang tindih itu karena bisa ada dari lurah, bisa ada dari camat, bisa ada dari waris, bisa ada dari beli gitu kan, dari keluarga, dari mana-mana, sama-sama ternyata lokasinya berhimpit gitu kan, nindih gitu. Nah, itu tumpang tindih. Tapi tumpang tindih dan sengketa ini jelas, maksudnya jelas apa? Jelas karena itu sebetulnya sama-sama punya hak. Nah, kalau perampasan itu kecenderungannya nih ya, kalau perampasan itu kecenderungannya itu adalah orang-orang yang kecil atau yang lebih lemah dihantam sama yang besar gitu kan ya. Entah itu perusahaan, entah itu institusi negara gitu kan, entah itu perusahaan negara atau swasta besar lah gitu kan, gede-gede gitu kan. Dan kalau diteliti yang besar-besar itu kalau mau dicap sebagai perampas tanah itu biasanya tidak hanya di satu tempat. Di tempat itu juga bisa banyak korbannya, di tempat lain juga bisa banyak juga gitu kan. Nah, itu perampasan tanah. Nah, kenapa perampasan tanah ini beda dengan sengketa penyelesaiannya juga tumpang tindih? Di perampasan tanah ini yang ngambil itu canggih, dan itu melibatkan aparat dan birokrat biasanya. Jadi pakai jaringan, mulai dari paling rendah lurah gitu kan, camat, bisa sampai bupati, gubernur gitu kan, bisa oknumnya juga di badan pertanahan gitu kan, bisa ada juga oknumnya di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan gitu kan. Jadi maksudnya ini cerita oknum tapi mainnya jaringan gitu kan. Jadi ini bukan soal uang kecil nih yang kayak gini-gini gitu kan, seperti yang disampaikan. Jadi balik lagi, kalau kita bicara soal perampasan, ini mesti pemerintah yang nyelesain gitu kan, karena mirip-mirip kayak teroris kerjanya gitu kan. Maksudnya apa? Itu orang yang diambil tanahnya itu kalah aja gimana caranya tuh. Dan kalau dicek nanti sertifikatnya asli, yang ngambil itu asli. Jadi yang rampas itu asli. Entah itu caranya tiba-tiba keluar sertifikatnya itu dari BPN gitu kan, terus kemudian begitu diteliti nanti ini mana warkahnya, nggak ditemukan gitu kan. Nah, tetapi ada keputusan pengadilannya gitu kan, walaupun nggak nyambung seringkali gitu kan. Nanti kalau diajak ini kata BPN-nya silakan ke pengadilan lagi gitu kan. Padahal rakyat kan nggak punya duit kan terus bolak-balik bertahun-tahun gitu kan, karena ada yang kasusnya ya sampai mati ya selesai gitu kan. Nah, ya seperti ini jelas nggak adil, jelas nggak bener gitu kan. Jadi mohon maaf nih untuk di tingkatan petinggi negeri ini gitu kan, di gubernur, di wali kota, di presiden, kemudian para menteri,
mohon maaf ini saya menyampaikan ini supaya clearnya itu apa. Jadi antara perampasan tanah atau land grabbing di seluruh dunia udah mulai dikenal itu, karena sejarah land grabbing yang paling luar biasa yang jadi contoh yang akhirnya legal itu kan ya aborigin dan Indian yang diambil gitu tanahnya, walaupun sekarang ini sedang terus terjadi di berbagai negara di Amerika Latin, di Afrika gitu kan, ini terjadi land grabbing ini. Dan ini sebetulnya nggak bisa cuman negosiator dibayar doang gitu kan. Jadi kalau yang diambil tanahnya begitu saja dibayar gitu kan, tanpa ada cap atau misalnya pengumuman atau notifikasi lah dari Komnas HAM-nya kalau di Indonesia gitu kan, atau dari badan-badan bahwa itu terjadi pelanggaran HAM, nah itu susah nanti, karena begitu dibeli dibayar jadi legal ininya. Jadi ini adalah bagian yang sungguh rumit gitu kan, sungguh rumit untuk diselesaikan, tetapi harus diselesaikan. Jadi oleh karena itu kembali lagi, perampasan tanah itu harus pemerintah yang nyelesain gitu kan, karena kalau yang di luar pemerintah susahnya kenapa? Karena ya mereka bisa menggunakan kewenangannya karena semuanya formal. Dan kalau diteliti lagi, misalnya ada peraturan pemerintah yang secara tidak sengaja gitu kan itu mendukung. Contoh, ketika nanti ditemukan persoalan tadi di sertifikat itu di BPN, oh ini maladministrasi palingan gitu kan, karena kalau nyari tali uangnya juga nggak sederhana gitu kan. Kan kalau mau buktiin korupsi atau ada kejahatan harus ada tali duitnya gitu kan. Nah, terus ternyata kalau misalnya memang pada mewah-mewah hidupnya, begitu diteliti ya itu bisa hibah, bisa dagang kan, nggak mudah juga gitu kan. Jadi maksudnya ini tuh kalau bukan pemerintah yang nyelesain susah. Nah, terus pertanyaannya bagaimana dengan KPK gitu misalnya kan nyelesain. KPK itu kehebatannya kalau kita mau jujur itu di operasi tangkap tangannya gitu kan, OTT lah. Itu jarang gagal lah di pengadilan sampai dihukum. Tapi kalau kejahatan-kejahatan yang konspirasi gitu kan, yang berbelit-belit, yang halus itu kan, sampai hari ini juga tidak terbukti bahwa banyak yang berhasil gitu kan. Dilihat aja apa gitu kan, yang gede-gede hampir nggak ada gitu kan, karena kembali lagi KPK aja juga sulit untuk nyelesain yang seperti ini. Jadi, dan ini terbukti juga misalnya sekarang orang debat salah satu officer di KPK malah sekarang dibolak-balik gitu kan, jadi kasus penganiayaannya dia menjadi kasus yang ditonjol-tonjolin itu cerita pribadinya dia gitu kan. Kalau kita bicara sederhana kan jadi lucu gitu. Coba Anda bayangin kalau Anda jadi ditugasin negara gitu kan ke negara lain, terus Anda malah dikejar sama orang Indonesia juga gitu kan, karena difitnah atau dia, wah Anda pasti capek lah. Padahal Anda berjuang mati-matian buat negara dan Anda bertaruh nyawa untuk negara gitu. Jadi kalau Anda belum ngerasain sih ya mungkin bisa ketawa-ketawa. Tapi kalau Anda udah pernah ngerasain seperti itu, Anda akan berpikir lebih jauh lagi. Maksudnya petugas negara tuh harus dilindungi gitu kan. Jadi siapapun lah, apakah Anda itu polisi, Anda itu jaksa, Anda itu pegawai negeri, ya harus dilindungi Anda itu gitu kan. Dan kalau Anda bekerja tidak benar, ya atasan Anda harus membuktikan itu, kemudian melakukan tindakan hukum gitu. Jangan jadi didorong supaya masyarakat yang eyel-eyelan gitu kan. Demokrasi itu kan harus masyarakat itu berdebat tentang bagaimana menjadi benar, bukan membicarakan hal-hal yang ujungnya masyarakat gontok-gontokan sendiri gitu kan, jadi lucu. Nah, balik lagi ke soal perampasan tanah ini gitu kan. Jadi memang ini sekali lagi pasti banyak fitnah, banyak bisikan-bisikan yang membelokkan semua ini gitu kan. Karena pelaku-pelakunya itu kan pasti bukan orang-orang kecil lah, bukan perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan besar ini. Tapi kembali lagi, demi kebaikan negeri ini supaya transformasi,
maka pilihannya kalau kita bicara perampasan tanah harus selesaiin. Nah, oleh karena itu FKMTI dengan kasus-kasus yang ada mendorong ini ke manapun, BPM, Menko Polhukam, Menpan RB, Komnas HAM, Ombudsman, semuanya bukan untuk memenangkan kasus, ingat, bukan untuk memenangkan kasus atau bukan untuk membenarkan kasus, tetapi supaya persoalan ini selesai di negeri ini dan Indonesia orang-orang nggak jadi Indian atau aborigin, jadi kedaulatan itu terjaga. Demikian, terima kasih.